Wanita tersebut udah mulai sulit tidur selama berbulan-bulan, mudah marah, sering menangis, kehilangan semangat, badannya kok kayaknya pegel seluruhnya. Hubungan suami istri mulai memburuk, malah ada yang sampai pisah kamar. Belum tentu ya, bukan dibilang depresi. Namun pada perempuan yang udah usianya di 40 tahun ke atas ya, masuk di namanya fase perimenopause, yaitu fase transisi menuju ke menopause ya. Indung telur ini kan pabriknya si hormon, yaitu hormon si steroid ya, estrogen sama si progesteron. Pengaruhnya gimana nih sampai hubungannya sama ovarium gitu, dari kepala sampai ke ovarium terganggu. Mulai respon emosinya, kemudian juga konsentrasi, sampai tadi tuh yang namanya gangguan tidur tadi. Buat bapak-bapak di luar sana, kalau istrinya di atas 45, 50 tahun ke atas tiba-tiba berubah nih, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa ia berubah menjadi orang lain gitu ya. Mungkin tubuhnya sedang melewati yang namanya perubahan biologis. Selamat datang di Women's Room, Dr. House Podcast. Hari ini kita akan bahas sebuah kisah yang mungkin dialami jutaan wanita, tapi sangat sedikit yang menyadari penyebabnya. Ada kisah seorang wanita yang berusia 47 tahun, masih aktif kerja, masih ngurus keluarga, masih tampak sehat, tapi kenapa ya hidupnya kok perlahan mulai berantakan? Kita lihat videonya. Tidak semua rasa sakit terlihat. Kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Kamu berubah. Dulu kamu tidak begini. Sekarang kamu jadi lebih sensitif. Aku juga tidak tahu kenapa. Rasanya tubuhku seperti bukan tubuhku lagi. Ada apa dengan diriku belakangan ini? Anda harus lebih tenang. Ikuti saja petunjuk ini. Yang sedang berubah bukan kepribadiannya. Yang sedang berubah adalah sistem hormon yang selama puluhan tahun menjaga keseimbangan otak, emosi, tidur, dan metabolisme. Inilah yang disebut perimenopause. Aku pikir kamu memang berubah. Ternyata aku yang belum mengerti apa yang kamu alami. Keseimbangan hormon sangat penting. Ini menjaga tubuh tetap sehat. Terapkan pola hidup sehat, kami siap. Perimenopause bukan hanya perjalanan seorang wanita. Ini adalah perjalanan sebuah keluarga. Ketika hormon berubah, yang paling dibutuhkan bukan penghakiman, tetapi pemahaman. Jangan hanya bertanya, "Kenapa kamu berubah?" Mulailah bertanya, "Apa yang sedang kamu rasakan? Aku ingin memahaminya." Ya, dari video itu kita lihat wanita tersebut udah mulai sulit tidur selama berbulan-bulan, mudah marah, sering menangis, kehilangan semangat, badannya kok kayaknya pegel seluruhnya. Hubungan suami istri mulai memburuk, malah ada yang sampai pisah kamar. Nggak fokus lagi bekerja, merasa dirinya berubah. Lalu dia pergi nih, mulai pergi mencari pertolongan, ada yang ke psikiater dan ke beberapa dokter lainnya, lalu diberi obat antidepresan, obat tidur. Tapi karena seluruh tubuhnya sakit, dia cari dokter lain. Dia pergi ke dokter saraf, terus masih bertanya apakah semuanya salah. Karena udah pergi ke beberapa dokter, kok masih sepertinya belum ada perubahan. Nah, apakah ini depresi?
kita tanya deh sama pakarnya nih di sini gitu ya. Dok, kalau melihat cerita tadi nih Dok, banyak banget orang yang langsung ngejudge ya, bilang wah ini mah depresi nih gitu kan. Apa sesederhana itu? Oke, jadi memang yang belum tentu ya, bukan dibilang depresi. Memang depresi itu memang harus kita pikirkan sebagai salah satu diagnosis. Namun pada perempuan yang udah usianya di 40 tahun ke atas ya, itu kita harus mempertimbangkan apakah ini emang masuk di namanya fase perimenopause, yaitu fase transisi menuju ke menopause ya, ketika di situ memang si hormon di ovarium mulai ada yang turun tuh, yang namanya si progesteron, sedangkan si yang namanya estrogen itu masih fluktuasi, jadi naik turun nggak jelas gitu. Justru di fase ini yang dirasakan sama si perempuan itu nggak nyaman banget, nggak ngerti nih badannya sebenarnya lagi apa nih. Akibat tadi tuh karena hormonnya nggak jelas, nggak stabil tadi ya. Makanya jangan cepat-cepat langsung dibilang nih suatu keadaan yang dibilang depresi ya. Kemudian ini khas nih dengan gangguannya seperti ini yang awalnya yang namanya sulit banget tidur. Tidurnya padahal udah semuanya lampu udah dimatiin, artinya handphone udah tapi tetap nggak bisa tidur. Kalaupun tidur nanti juga nggak bisa deep sleep gitu ya tidurnya. Jadi pada kondisi yang namanya perimenopause ini di mana khas tuh ada 3 yang terganggu di sini. Nah, itu ada fase metaboliknya yang terganggu, di mana juga hormonalnya mulai terganggu sama neurologisnya. Nah di sini nih yang neurologisnya tadi tuh yang mulai namanya moodnya swingnya yang luar biasa terganggu sampai dia biasanya jadi overthinking, kemudian juga bisa tuh tiba-tiba dia sedih, marah sendiri nggak jelas, ada masalah yang nggak ya artinya sepele lah ya, terus bisa jadi tambah besar, jadi dipermasalahkan. Jadi memang kondisi pada fase perimenopause ini adalah satu kondisi di mana badannya tuh chaos banget rasanya. Menarik ya Dok ya. Tapi ya being honest ya, ini satu kondisi yang masih sering bikin masyarakat bingung, ya kan? Ya kan kalau kita ngomongin perimenopause, menopause itu kan ada hubungannya dengan organ seks pada perempuan ya. Dalam hal ini kita sebut aja ovarium. Nah, ovarium itu kan letaknya di panggul, otak letaknya di kepala. Terus gimana nih hubungannya gitu kan, kok bisa sampai yang bermasalah di ovarium, terus kenapa kok bisa ke mood dan lain-lain gitu. Coba seperti jadi apa? Emang karena siapa nih namanya ovarium ya, si indung telur ini kan pabriknya si hormon, yaitu hormon si steroid ya, estrogen sama si progesteron. Jadi memang karena mulai yang tadi tuh hormon si estrogen yang mulai naik turun yang nggak jelas itu masih fluktuasi itu ya. Kan si estrogen ini suatu hormon hormon juga, artinya dia mempengaruhi ke neurotransmitter. Jadi itu yang namanya serotonin lah, kemudian dia akan mempengaruhi dopaminnya sampai ke GABA ya. Pengaruhnya gimana nih sampai yang namanya hubungannya stres sampai hubungannya sama ovarium gitu, dari kepala sampai ke ovarium. Jadi memang si estrogen ini terdapatnya reseptornya yang di mana? Di bagian otak. Sehingga hipotalamus ya yang mengatur suhu tubuh, tidur kita, sampai yang namanya hipokampus juga berperan untuk memori itu terganggu, mulai respon emosinya, kemudian juga konsentrasi, sampai tadi tuh yang namanya gangguan tidur tadi
Gitu. Oke, berarti artinya si estrogen itu ada di otak kita tuh ada reseptor untuk estrogen Iya, ternyata iya, ya, iya. Itu tadi dia dan buat itu yang estrogen mempengaruhi sebagai neurohormon gitu. neurohormon ya. Oke. Itu kadang-kadang nggak kita pikirkan ya sampai sejauh itu gitu. Berarti ini bukan satu gangguan jiwa ya, berarti Bukan, ya, bukan. bukan. Jadi justru ini gangguan hormon di otak. Menarik ya dok ya. Tapi terus keluhan yang paling sering nih, yang paling sering lagi selain mood yang berantakan, ya kan, badan sakit semua gitu Oh, loh, itu ya dia. kan, itu juga sering, Nah. terutama daerah persendian. Nah, kenapa tuh dok? Jadi kenapa nih badannya kayak abis digebukin lah, Iya, terus betul, apalagi di betul. daerah sendi-sendinya sakit banget, khas banget tuh kalau bangun tidur rasanya kok badannya kayaknya sakit banget gitu, retak kayak abis Rentak gitu lah. nyangkul Iya. gitu ya. Itu akibat tadi estrogen, karena salah satu Masih fungsi estrogen estrogen juga. kan sebagai antiinflamasi. Karena udah mulai ada penurunan, naik turun nggak jelas kayak gitu, itu mulai tuh terjadi inflamasi lah di badannya. Jadi mulai tuh namanya badannya jadi sakit-sakit semua tuh. Iya, berarti estrogen ada reseptor lagi di persendian-persendian. Balik lagi tuh karena tuh si pasien tadi ya udah pergilah ke dokter karena dia sakit-sakit badannya, Iya. apa nih ada gangguan di saraf dia, pergilah ke bagian neurologis gitu ya, dokter neurologis, kemudian dikasih lah obat anti sakit pasti kan. Kemudian tadi gangguan tidurnya sampai di akhirnya jadi depresi kan, dianggap ini udah dikasih lah antidepresan. Bisa bergantung sama obat tidur Ah, bisa terus-terusan malah ya. Nanti bisa akibatnya jadi memperburuk tuh gejalanya jadinya. Iya. Gitu. Jadi ternyata besar juga pengaruh estrogen ya sampai kemana-mana Besar ya. banget pengaruhnya gitu ya. Nah, cuman kondisi yang seperti ini perempuan aja nggak ngerti ya. Apalagi suami, Si suami, nih. ya. Kenapa ya? Suami sering nggak ngerti nih hal-hal yang kayak gini gitu. Paling cuman bilang apa ya? Kamu kok sekarang kok berubah gitu kan, terus yang ada yang bilang istrinya jadi cerewet lah, kayak nenek-nenek lah gitu Iya. kan, terus apa ya, kayak nggak mau ngerti gitu loh. Sebenarnya sih bukan suaminya nggak mau ngerti, yang istrinya aja juga nggak ngerti gitu, ya kan? Iya. Nah kalau kayak gitu, kenapa tuh dok kira-kira? Jadi memang sebenarnya yang lebih dikasih harusnya si suami ini dengan ngelihat kondisi istrinya yang seperti itu tuh sebenarnya bukan dianya yang berubah, cuman memang kondisi di mana metabolismenya lah, kemudian hormonalnya yang berubah di dalam tubuh si istri. Jadi sebaiknya harus sama-sama dicari nih penyebabnya kenapa seperti ini. Memang kayak tadi tuh perginya karena sakit-sakit badan ke dokter neurologis, susah tidur sampai uring-uringan, depresi, perginya pas ke dokter psikiatri. Akan lebih pasnya kalau usianya udah sampai di 47 apalagi nih, sebaiknya coba cari apakah ada gangguan hormonal di sini. Balik lagi tuh, masuk tuh yang namanya fase yang perimenopause. Tadi fase perimenopause ini satu kondisi di mana fase transisi nih. Karena orang taunya cuma menopause doang. Menopause kan suatu keadaan memang setiap perempuan pasti nggak akan bisa menghindari namanya fase menopause ya. Ditandai dengan dengan tidak datangnya haid selama 12 bulan berturut-turut. Sedangkan kalau pada fase perimenopause dia masih datang haidnya. Masih datang, cuman itu tadi yang tadinya haidnya bisa seminggu, ini taunya cuma 2 hari atau kadang cuma 1 hari. Terus juga jumlah darahnya yang tadi pembalutnya bisa ganti 5 atau 7 atau pembalut, sekarang cuma 2 kali ganti udah cukup, udah nggak keluar lagi darahnya gitu ya. Itu juga banyak dari data nih ya, penelitian bahwa menunjukkan kualitas daripada hubungan suami istri juga dapat menurun nih, karena tadi tuh karena udah hormonnya yang terjadi gangguan di sana. Yang kadang ya si istri udah males tuh untuk melakukan hubungan karena mulai libidonya yang mulai menurun Mulai tadi. turun. Gitu. Oke. Nah, kalau menurut dokter nih, kalau misalnya kondisi kayak gitu, memang tadi kan belum tentu ya banyak yang ngerti bahwa ini Iya. adalah kondisi perimenopause, menopause gitu kan. Nah, kalau kayak gini apakah semuanya boleh atau bisa diberikan antidepresan? Oke. Iya. Benar-benar ini penting sih ya. Tapi emang harusnya nggak juga langsung dikasih antidepresan.
Tapi yang paling penting lagi semuanya harus sesuai dengan ada indikasinya yang jelas. Misalnya kalau emang ada depresi yang mayor gitu ya, karena gangguan kecemasan yang tertentu, ya mungkin ya boleh juga dikasih. Cuman yang paling penting kan harus dicari bener nih, apakah benar ada gangguan hormonal di sini. Jadi dicari penyebabnya. Karena kalau cuman simptomnya aja yang diobatin, sementara si penyebabnya ternyata emang karena gangguan ada hormon yang nggak diperbaiki, ya Bisa makin nanti berat juga ya makan jadi lebih berat. Sementara dia akan bergantung terus tuh dengan obat antidepresannya antidepresannya. gitu ya. Oke. Sehingga malah dengan seperti itu gejala perimenopause jadi akan lebih buruk, jadi tambah memperberat gitu. Itu jadinya. Jadi bukan artinya kalau minum antidepresan salah, nggak juga ya berarti ya. Balik lagi juga yang paling penting gini, dilihat lagi nih lifestyle-nya tetap harus dilihat. Artinya gimana nih ibunya sendiri, ada nggak dia olahraga, terus nutrisinya juga gimana, kemudian stresnya bisa nggak terkendali, itu paling penting sih. Artinya gaya hidupnya juga harus diliatin dibenerin. semuanya. Cuma ya. emang peran suami lah ya dan keluarga itu iya. penting banget. Jadi ibaratnya kalau kita mau memasuki fase-fase perimenopause terus menuju menopause, kita mesti nge-warning suami juga ya gitu Iya, kan, biar harusnya suami belajar yang- bersama iya. gitu kan. Harusnya udah mulai, ini mudah-mudahan nih kita dengan ngasih edukasi kayak gini, tahu nih, bener nih istri gua kok kadang kok nggak jelas nih, tiba-tiba marah-marah, tiba-tiba kok sedih sendiri. Ya kan gitu kan, anak misalnya punya kesalahan sedikit aja kok merepetnya panjang banget gitu kan. Itu bisa, jadi harus lebih mengerti lah, saling memahami, itu kuncinya. Benar-benar. Karena gini, kadang-kadang fase ini dianggap kalau udah habis perimenopause, banyak yang nggak ngeh ya dengan perimenopause ya. Iya, iya, iya. Yang ditunggu cuman menopause. Menopause doang. Padahal perimenopause itu sendiri katanya lama ya dok ya sebelum menuju Iya, menopause jadi ya. kan tuh transisi nih dari perimenopause Berapa nanti lama menuju, tuh? ada yang sampai 15 tahun. Oh lama. Ada yang nanti 10 tahun, tapi ada juga yang cepet nih, taunya sampai 5 tahun. taunya Tergantung lifestyle berarti. Nah, tergantung lagi gaya hidupnya, itu akan mempercepat tuh. Jadi soalnya masyarakat kan hanya berpikir tentang menopause terus berhenti haid gitu loh. Terus dia nggak mikir. Jadi yang dipikirin cuma haidnya aja, Betul. nggak berpikir ke arah misalnya yang tadi dokter cerita, misalnya ada reseptor di otak, Iya. ada reseptor di jantung, tulang, tuh sendi-sendi gitu kan. Nah hal-hal yang kayak gitu tuh belum banyak yang tahu gitu loh. Jadi emang sebenarnya gini, saya coba pertegas lagi bahwa perimenopause adalah suatu perubahan biologis yang sangat besar. Dia dapat mempengaruhi kemana aja tuh, dari otaknya bisa kan terganggu ya. Terus kemudian ke kardiovaskuler ya, jantung lah terutama. Tulang lagi. Ya, Nah artinya itu serem itu. makanya tulang, kemudian otot, kemudian juga ke kulit. Nah Jadi biasanya banyak ngehnya sama kulit doang, kulit aja taunya gitu ke kan. bagian permukaannya doang Iya. ya. Terus belum lagi ke metabolismenya. Jadi gemuk. Belum lagi sistem imunnya, gampang banget tuh sakit-sakitan. Terus apa? Fungsi seksual pasti juga akan terganggu. Iya. Ujung-ujungnya apa? Kualitas hidupnya jadi nggak Iya sih. baik kan gitu. Ya, banyak yang mengeluhkan ketika dia masuk periode perimenopause ya, apalagi menopause gitu kan, ngerasa kayak udah nggak berguna gitu. Ya kan, apalagi kalau misalnya perempuan yang bekerja nih. Iya, Dia iya. perempuan yang bekerja terus sudah mulai memasuki masa pensiun dan pensiun Wah, gitu udah kan. tuh. Terus Apalagi hantaman kerja jadi bos gitu kan. Nah, biasanya bos gitu kan, suruh sana suruh sini terus tiba-tiba udah pensiun kan. Iya. Dia pikir cuman post power syndrome after pensiun gitu kan. Betul. Ternyata ada gangguan metaboliknya lah, hormonal gitu. Paling orang-orang sekitar dia cuman bilang dia jadi cerewet gitu, ya kan? Ternyata itu sesuatu yang bisa terjadi karena gangguan hormon ya, Dok ya. Iya. Jadi kalau orang bilang sekarang, bukan orang bilang sekarang ya, jadi yang namanya perimenopause menuju ke menopause itu dibilang second half-nya si perempuan. Second half. Jadi fase ini kan dari mulai fase dia reproduksi berubah ke di mana fase yang tidak reproduksi lagi. Kan tadi tuh terjadi gangguan-gangguan perubahan-perubahan yang cukup
mengganggu tuh mulai hormonalnya sampai ke metabolismenya. Jadi memang tadi tuh fokus biologisnya bergeser dari yang dia jadi awalnya reproduksi terus menuju ke pemeliharaan dan longevity ke sana ininya. Ya. Ujung-ujungnya ke sana Ke ya. sana ya. Oke. Nah, sekarang gini, kita udah tahu beberapa hal deh. Kita agak dipertegas lagi nih. Karena ini masih banyak orang yang belum menghubungkan, masih banyak orang yang berpikir ini adalah tidak ada hubungannya dengan perimenopause dan menopause. Oke. Ya. Jadi kayak misalnya apa hubungannya antara estrogen dengan neurotransmitter gitu, serotonin, dopamin, Dopamin, GABA ya. gitu. Nih emang ada hubungannya gitu. Nah, masih banyak yang terjebak dengan ya itu tadi yang namanya perimenopause, mensnya udah mulai berkurang, menopause nggak mens, sudah selesai di situ itu aja. doang ya? Iya betul. Gimana tuh dok? Benar, jadi tadi tuh yang sebenarnya tadi awal kita udah juga cerita udah sempat disinggung. Jadi tadi tuh ketiga zat tadi yang ada namanya serotonin kah, dopamin kah atau GABA itu bukan hormon kan? Itu adalah suatu neurotransmitter, yaitu zat kimia yang digunakan oleh sel-sel saraf di otak untuk saling berkomunikasi tuh. Jadi neurotransmitter ini berperan mengatur gimana emosinya, gimana kita tidur, gimana kita biar fokus, konsentrasi, kemudian juga buat motivasi, buat nafsu kita, buat nafsu makan lah, hingga respon terhadap stres tuh. Jadi yang menarik ini estrogen ini sangat mempengaruhi daripada kerja si neurotransmitter. Itu sebabnya makanya kalau si estrogennya mulai turun, jadi neurotransmitternya juga jadi terganggu. Yang tadinya si serotonin, dopamin itu ikut turun. Jadi fokusnya lah, susah tidurnya, semuanya terganggu. Nggak bisa kendalin stresnya gitu. Oke. Gitu jadinya. Ternyata menarik ya. Maksudnya kalau nggak kita pelajari atau kita lihat benar-benar sejauh inilah ternyata dampaknya ketika estrogen itu naik turun Betul, gitu ya ke betul. neurotransmitter ternyata gitu. Kita pikir mah itu cuman masalah ya udahlah gitu ya kan. Ya, nah ini juga mungkin yang bikin mood berantakan pada saat kita udah masuk ke perimenopause. Serotonin itu adalah sebagai neurotransmitter yang khususnya di bagian dibuat moodnya lah gitu ya, sama buat ketenangan. Jadi kalau estrogennya meningkat atau produksinya bagus nih, serotonin juga jadi lebih baik dia jadinya. Kalau Tapi saat GABA? dia turun, ikut turun tuh, jadi moodnya juga terganggu. Mood Jadi Oke. moodnya berantakan jadi mood ya. swing ya, gampang sedih kayak gitu. Jadi overthinking, bahkan bisa sampai depresi. Sedangkan kalau yang dopamin itu yang buat motivasi. Jadi dia sama tuh sama kayak serotonin, estrogennya turun ikut turun juga dia. Jadi motivasinya jadi tambah ya nggak ada motivasi, sulit fokus, gampang lelah dia jadinya gitu ya. Kalau yang gamma itu yang gamma GABA itu gamma aminobutyric acid ya. Ini dia sebenarnya adalah rem alami di otak. Maksudnya jadi sebagai anti cemasnya gitu, sebagai buat relaksasi si GABA. Oh makanya orang-orang yang perimenopause suka overthinking kali ya. Overthinking dia. GABA-nya turun. Karena akibat Oke. dari si estrogen yang mulai Ya. turun Nah ini karena fluktuasi tadi. mesti pada tahu nih ternyata estrogen mempengaruhi serotonin, ya kan, terus mempengaruhi Si si dopaminnya dopamin sampai mungkin dibilang aduh mau ngapa-ngapain males aja deh gitu kan, Iya. maunya di rumah aja nonton sinetron aja gitu. Yang ngeri kan itu yang si GABA tadi itu yang fungsinya sebenarnya buat rem tuh, buat kalau dia lagi jadi kalau itu turun jadi gelisahnya luar biasa, Overthinking, panic attack itu Iya, di iya, situ iya. tuh. Oh, ada soalnya teman saya umur 50 sampai tiba-tiba lagi nyetir gitu kan, lagi nyetir Panik. panik, nggak tahu tuh karena penyebabnya apa apa, gitu. panik attack gitu loh. Akhirnya dia berhenti gitu, dan dia juga kalau ditanya pemicunya apa juga nggak Nggak tahu. tahu ya. Mungkin gara-gara ini ya. Bisa kalau emang ya tadi kalau umurnya
udah Iya, iya, menunjukkan ke iya, arah sana, iya. iyalah. Oke. Nah, ada satu fenomena yang menarik nih, Dok, Oke, ya. apa tuh? Ini jadi baru ngeh nih karena jangan-jangan nih gara-gara si perimenopause dan menopause nih gitu, ya Hmm. kan. Namanya grey divorce. Oh, oke, ya, Nah, ya, bener ya, nggak ya, sih ya. ini banyak pernikahan yang berakhir saat menopause. Nah, syukur-syukur kalau yang bermasalah cuma istrinya doang. Ntar taunya suaminya andropause juga gitu kan. Jadi yang satu menopause, yang satu andropause gitu kan. Kenapa tuh, Dok, kira-kira kok sampai ada istilah grey divorce, perceraian pada pasangan di usia yang udah di atas 50 tahun, Iya, iya, bahkan iya. meningkat di beberapa negara gitu, Betul, ya. betul. Ada juga yang mengatakan penyebabnya memang karena menopause, bener nggak? Benar, jadi emang sekarang lagi sempet jadi heboh juga tuh di Iya, media kayak sosial, tren banyak gitu banget ya. jadi tren. Jadi jawabannya memang nggak bisa sesederhana itu ya. Jadi artinya bukan karena menopause tuh jadi penyebab langsung seorang cerai gitu Bercerai. ya. Tapi pada sebagian pasangan perubahan biologis dan psikologis yang selama dimulai tadi tuh fase perimenopause, kalau didiamin makin memperbesar konfliknya gitu ya, yang sebenarnya yang memang yang sudah lama. Jadi kayak gitu tuh. Jadi maksudnya gini, bayangkan nih sebuah rumah, dia udah hidup nih selama 25 atau 30 tahun ya. Terus yang awalnya pasangan nih sama-sama sibuk nih, bangun karir lah, ngurus anak, kemudian sama-sama membayar rumah, ngejar pendidikan anak. Terus semua perhatian tertuju tuh buat keluar. Terus ketika mulai anak-anaknya udah mulai gede, ya kan, udah mulai mandiri, pasangannya kembali nih cuman berdua nih di rumah. Pada saat hampir bersamaan si perempuan masuk di usia perimenopause gitu ya, atau masuk di fase menopause. Sementara yang lakinya sebenarnya juga mengalami penurunan hormon si androgennya ya, terutama si hormon testosteronnya, atau yang sering disebut last onset hypogonadism ya. Atau yang andropause lah gitu ya, perempuan menopause, yang laki-laki andropause. Wah, repot itu. Maka muncul tuh dua perubahan biologis dalam satu rumah. Iya. Makanya nggak ketemu tuh jadinya, Iya. yang perempuannya uring-uringan, yang bapaknya juga Uring-uringan juga. Makanya tuh artinya bisa makanya jadi banyak tuh kasus-kasus Yang grey divorce, tadi. ya. Karena Kemungkinan sama-sama itu. nggak mengerti. Sama-sama nggak ngerti. Ya, jadi ternyata sebenarnya bukan hanya istri ya yang berubah ya, Iyalah, ya kan? laki-laki juga. Laki-laki mungkin ngalamin hal yang hampir sama kali ya dengan si istrinya ya. Ya kurang lebih hampir sama lah, gangguan mood swing lah, brain fog juga, susah fokus, libidonya turun, sama. Cuma memang kalau pada laki-laki mungkin dia untuk masuk di kondisi yang andropause ini di usia udah di atas 60, 65. Cuman sekarang sih memang cenderung juga nih terjadi andropause dini gitu. Wah. Memang sering juga tuh. Benar-benar. Jadi ini menarik banget ya. Jadi kadang-kadang ya benar kata dokter ya, suami nggak ngerasa karena kan kalau menopause kita udah sering lah dengar menopause di mana-mana, tapi andropause kan jarang dibahas gitu kan. Ternyata suaminya masuk fase andropause gitu kan. Nah, dia nyalahinnya istrinya Istri doang gitu ya kan. Nah, terus sebaiknya nih mungkin kita juga mulai si istri mulai melihat juga kali ya bagusnya bagaimana sih gitu suaminya gitu. Nah, apa yang kita lakukan nih, Dok, kalau kayak gitu? Nih dokter ketemu pasangan suami istri yang seperti ini, baiknya bagaimana? Oke, jadi kalau ketemu udah seperti ini jangan, yang pertama jangan ngelihat kondisi ada keluhan keluhan yang kok berubah nih, tadinya tidurnya gampang, terus susah, terus badannya sakit-sakit, terus suka marah-marah, yang kadang bisa, terus yang libidonya turun lah sampai udah malas banget untuk melakukan intercourse gitu ya. Terus sebaiknya jangan dinormalisasi tuh. Jadi cepat cari pertolongan, pergi ke dokter untuk segera diperbaiki. Karena kalau itu didiamin aja, ya itu nanti
terjadi tuh yang sampai yang ya yang ya divorce. divorce lah jadinya. Mm-mm. Banyak sekarang pasien saya hampir mungkin 70-80% ngalami yang seperti itu, dan biasanya datang gini setelah habis ngelihat kadang saya kan lagi concern banget ya emang kita cerita tentang kondisi yang namanya perimenopause, menopause. Pas dia habis lihat mungkin ngelihat di media sosial saya cerita tentang itu, ini gua banget nih. Makanya terus dia akhirnya pergi. Dan untungnya yang bagusnya memang berdua datang. Jadi biar suaminya dengar bahwa kondisi ini bukan suatu keadaan yang bukan berubah karena istrinya yang berubah, cuma karena memang dari Hormonnya hormon dari dalam badan si istrinya yang harus harus Ya. adaptasi dia karena ada kondisi yang berubah di ya. sana. Istrinya sebenarnya mungkin ya dia juga nggak Juga pengen dong. nggak kepengen. Nggak pengen seperti itu, Benar. tapi kok begitu gitu, ya kan? Oke, Dok, kalau misalnya artinya gini, grey divorce itu sendiri kalau kita ngulik-ngulik tentang grey divorce lagi, berarti itu bukan hanya masalah hukum ya, ya kan? Berarti kalau menurut dokter grey divorce itu sendiri kalau kita lebih, ini happening banget nih kata-kata grey divorce. Orang pikir apain Apa sih? gitu, cari apaan lagi Udah sih umur gitu, segitu udah umur kan? segitu juga gitu. Kalau bisa diulang lagi, Dok. Jadi ketika memasuki usia rawan ya, apa aja sih jadi perubahannya gitu loh. Ya kalau kita mau lebih lebih berhati-hati lagi ini usia 45 tahun ke atas kali ya. Ya lagi rawan-rawannya gitu. Nah, apa aja sih sebenarnya yang mesti kita perhatikan? Itu tadi. Jadi artinya kalau boleh namanya, kalau kadang kan masih disadari kalau cuman gangguannya cuman height-nya doang kok cuman sedikit, kadang belum sampai yang gimana ya kan, nggak perlu harus sampai ribut lah gitu kan. Tapi kalau udah sampai gangguannya sampai tadi tuh di mana psikologisnya terganggu, Iya, apalagi kalau yang overthinking ya. overthinking, terus Istrinya jadi udah overthinking. nggak bisa nih komunikasi lah. Pokoknya kalau udah komunikasi pasti jatuhnya langsung emosi. Ya, berantem. Marah-marah aja, berantem jadinya. Yang nggak penting juga diributin. Yang nggak penting diributin sampai bisa tuh akhirnya cari jalan keluarnya malah pisah tidur. Ya kan nggak gitu, harusnya dicari gimana caranya untuk Iya. cari solusi yang benar gitu ya, yang baik gitu. Oke, berarti kalau kayak gitu gimana nih menurut dokter penyelesaian? Apakah harus terapi hormon atau gimana gitu kan? Jadi jadi yang untuk pendekatan modernnya tidak cukup hanya memberikan terapi secara medis, tapi bila memang diindikasikan ya tetap tuh yang paling pertama harus edukasi ke pasangannya. Kemudian komunikasi nih harus si istri sama si suami, harus ada komunikasi yang baik dijalaninya. Kemudian harus ada yang namanya sleep recovery. Wah, apa tuh? Jadi gimana melakukan apa sih aktivitas tidur itu tuh ternyata benar-benar harus dijalanin, harus benar Diniatin juga ya. Iya. Gitu. Kemudian yang paling penting lagi apa? Kesehatan seksual. Jadi jangan karena udah umur sekian nggak perlu lagi kita melakukan hubungan seksual, itu salah benar. Terus juga yang nggak boleh ditinggalin juga tentang nutrisi. Gimana nutrisinya yang baik. Kemudian gimana kesehatan mental, evaluasi hormonalnya sesuai indikasi ya, yang jelas ya. Karena memang menopause itu adalah suatu perjalanan, bukan hanya seorang wanita aja, tapi buat sebuah keluarga gitu. Iya, berarti ini masalah kita bersama intinya begitu ya. Ya, jadi saya jadi ingat nih, Dok. Jadi banyak wanita yang datang ke klinik bilang, "Dok, saya nggak takut, Dok, jadi tua." Gitu kan. Ada yang bilang gitu kan. Tapi saya cuman takut suami saya nggak mengenali lagi saya gitu ya. Gimana nih, Dok? Kalau udah ada yang curhat kayak gitu tuh dokter tindakannya gimana nih? Jadi emang yang paling menyedihkan dari perimenopause ini bukan si hot flush-nya, bukan karena insomnianya, susah tidurnya ya.
bukan kenaikan berat badan, karena kan pada ibu-ibu yang perimenopause biasanya cenderung tuh berat Naik. badannya naik karena sulit banget diturunin. Tetapi ketika seorang perempuan atau wanita tuh merasa berjuang sendirian. Nah, itu poinnya. Padahal yang paling penting yang dibutuhkan benar tuh adalah dia bisa dipahami. Itu dia. Oke, kalau udah ngomong dipahami gitu kan. Gimana? Dokter ada pesan nggak untuk para suami? Oke, jadi pesannya gini. Buat bapak-bapak di luar sana, kalau istrinya udah tiba umurnya di atas 45, 50 tahun ke atas, tiba-tiba berubah nih, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa ia berubah menjadi orang lain gitu ya. Mungkin tubuhnya sedang melewati yang namanya perubahan biologis. Jadi kayak pada waktu masa pubertas gitu ya. Jadi yang ini yang dibutuhkan bukan hanya obat, tetapi pasangannya itu juga mau belajar, mendengarkan dan berjalan untuk sama-sama nih. Gitu. Itu yang penting. Itu Itu dia, penting banget. kuncinya buat ya. bapak, Para suami. para suami. Iya, Gitu. ya. Oke, menarik banget. Ternyata perjalanan perimenopause itu nggak cuman sekedar datang ke klinik berobat pulang udah Kasih gitu obat, ya. iya. Ternyata butuh kerjasama. Itu dia Ya, kerjasama. kerjasama satu keluarga ya kadang-kadang ya. iya. Mungkin anaknya juga nanti Anaknya, mesti jadi dikasih nanti tahu ya. bapaknya harus ngasih penjelasan ke anak-anaknya. Iya, Bahwa kok ibunya mamanya suka dalam tantrum kondisi tiba-tiba. gitu tantrum ya. Iya, ya kasihan juga kalau dia nggak ada yang memahami ya, kayak Benar, berjuang sendiri ya. Oke, dengan banyaknya cerita tentang perimenopause tadi dari Dokter Mufti gitu kan, penasaran juga. Dok, coba deh kira-kira ada pesan nggak, satu kalimat aja untuk semua wanita di Indonesia. Oke, satu kalimat. Jadi gini, kalau Anda merasa tubuhnya berubah nih, terus tidurnya mulai nggak bener gitu ya, susah banget tidur, moodnya nggak stabil, terus tiba-tiba kok nangis, sedih nggak jelas, marah-marah, tantrum tadi ya, tantrum, terus sendi-sendi sakit semua, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Iya. Terus jangan juga menganggap, oh nih gue stres nih, gitu ya. Yang penting gini, kenali kemungkinan bahwa si tubuh sedang memasuki fase yang namanya si perimenopause. Jadi yang paling penting ada konsultasikan dengan tenaga kesehatan agar bisa dievaluasi nih secara menyeluruh dan mendapatkan terapi yang paling sesuai. Itu dia. Nah, itu yang penting. Yang penting tahu dulu nih dok, ya kan, bahwa dia mengenali dirinya, tahu dan mesti kemana minta pertolongannya, gitu kan, dan dia tidak berjuang sendirian. Oke. Nah, ini pembahasan yang luar biasa sih dok ya, karena terakhir-terakhir ini banyak sekali ternyata wanita-wanita yang datang dengan keluhan seperti ini. Ya, bener, jadi pokoknya kita masih terus nih cerita tentang perimenopause karena memang masih banyak bervariasi keluhannya dan kadang masih tadi nggak ngeh bahwa ini adalah suatu keadaan perimenopause namanya. Betul, masih banyak juga yang tidak menghubungkan ya, kayak tadi tiba-tiba panik gitu kan, atau sakit di seluruh badan gitu kan. Paling yang disalahin asam urat gitu ya kan, asam urat atau enggak kolesterol gitu kan, yang paling sering lah yang gitu kan. Habis itu minum obat, nah minum obat kolesterol habis gitu kan, tambah berantakan nggak tuh kira-kira hormonnya. Nah itu tadi tuh, kalau namanya pada kasus ibu-ibu yang masuk di fase perimenopause, menopause, biasa kan memang berat badannya cenderung naik tuh. Nanti kalau diperiksa laboratorium cenderung juga tuh kelihatan tuh namanya kolesterolnya cenderung juga naik. Terus biasanya langsung tuh karena kolesterolnya biasanya dinilai kan ada kolesterol total, kemudian kolesterol yang LDL, HDL, triglycerid. Itu kalau dilihat itu, wah naik nih. Langsung tuh namanya tangannya takut kolesterolnya tinggi, minum tuh langsung obat statin. Jadi nggak salah juga, cuman nggak juga harus langsung tiba-tiba minum obat anti kolesterol. Karena kalau ternyata tadi nih kolesterolnya yang tinggi. Sebenarnya kalau kolesterol tinggi kan yang paling ditakutnya si LDL-nya yang terlalu tinggi. Cuman kita lihat lagi harusnya ada pemeriksaan laboratorium yang buat nih akibat kolesterol yang tinggi ini si LDL ini akibat memang buat
membahayakan nanti ke kardiovaskulernya nggak. Ada lagi pemeriksaan yang harus dinilai dengan pemeriksaan ApoB ya, ApoB. Jadi kalau ApoB-nya ternyata memang tinggi, nah itu baru beresiko nanti dia itu baru mungkin ada tempatnya untuk dilakukan pemberian obat statin. Jangan sembarangan. Karena itu tadi ya nggak sembarangan. Karena tadi kalau ternyata obat statin itu selalu dia konsumsi, dia masuk di fase perimenopause atau menopause, justru kondisi gejala-gejala perimenopause, menopause tadi yang susah tidur itu akan memperburuk tuh, Nah itu repot dengan dong. pemberian statin tadi Oke, gitu. jadi harus harus hati-hati ya. hati-hati ya, nggak main gampang minum. Iya. Coba karena kolesterol tinggi langsung minum obat statin. Ya karena di masyarakat paling gampang nyalahin asam urat dan kolesterol sih dok, gitu benar-benar. kan. Kalau nyeri-nyeri tulang asam urat gitu kan. Kalau pegal-pegal di pundak kolesterol gitu kan. Dan ternyata pas dites memang tinggi juga, gitu kan. Udah langsung dia Ternyata minum obat kolesterol sembarangan memperburuk keluhan perimenopause. Perimenopause. Wah bahaya banget ya. Jadi wanita Indonesia semuanya, apalagi yang udah memasuki usia 45 ke atas gitu kan. Kadang kalau kita bilang wanita itu nggak butuh label untuk disebut terlalu emosional, ya kan? Dia membutuhkan seseorang untuk bertanya, ada apa sih? Ya, Apa itu yang dia. sedang terjadi pada dirimu gitu, ya kan? Butuh untuk dimengerti, intinya itu gitu ya. Jadi kembali lagi mungkin pesan saya, pesan Dokter Mufti buat pasangan, keluarga, apabila ada ibu di keluarga yang mengalami hal-hal yang tadi sempat dijelaskan oleh Dokter Mufti, tolong jangan dijudge, tolong jangan dibikin tambah ruwet, disalahin, diblame gitu kan, atau dikasih label-label tertentu, padahal dia justru butuh perhatian. Yap. Betul ya dok ya? Betul banget. Oke, mudah-mudahan apa yang disampaikan Dokter Mufti tadi yang cukup lumayan loh, panjang lebar dan agak detail ya, soalnya sampai ke neurotransmitter bisa membuka wawasan bagaimana dan apa yang akan terjadi ketika perempuan mengalami kondisi perimenopause dan menopause. Oke. Oke, kita akan ketemu lagi nanti, mudah-mudahan kita bisa bahas tentang perimenopause dari sisi yang berbeda ya dok ya. Ya. Oke, kita ketemu lagi di Women's Room berikutnya. Bye-bye.